Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru menjalani hari kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita awali hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga untuk malam di mana kami boleh tidur nyenyak dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan, udara yang segar, terik matahari yang indah, suasana yang menyenangkan. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkatan, kemenangan, pertolongan, dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah sukacita dalam segala keadaan. Pertama yang harus kita tangkap pesan Tuhan dari ayat ini adalah Tuhan mau kita memiliki sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Kalau kita menyelidiki Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata sukacita dalam bahasa Ibrani yang dipakai adalah kara, yaitu sukacita rohani, bukan sekedar perasaan. Sukacita ini didapatkan karena kedekatan atau relasi yang terus-menerus dengan Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi di kata pertama dari ayat ini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Nah, saya bertanya, apa itu? Nah, sebab inilah yang membuat kita menjadi sukacita. Sekali lagi ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi Tuhan bersukacita, Yesus bersukacita, dan Dia mau kita bersukacita. Dan Yesus berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Pertanyaannya, dari mana Yesus mendapatkan sukacita itu? Yaitu dari semuanya itu kukatakan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Ternyata kalau kita baca dari ayat sebelumnya, itu berbicara tentang mengasihi, perintah untuk mengasihi. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mendapatkan sukacita. Itu tadi yang saya katakan, kara, kedekatan dengan Bapa di sorga, ketaatan kepada perintah Tuhan, karena Yesus sendiri taat melakukan perintah Bapa. Nah, demikian juga saudara dan saya harus mentaati perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita penuh. Ya, dalam bahasa Yunani disebutkan plerote. Ya, sukacita penuh. Sukacita ini bukan didasarkan atas perasaan. Ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Ya tentu kalau orang, ya mungkin sederhana aja ya. Ya kalau kita banyak duit, ya pasti kita senang aja kali bawaannya ya. Ada enggak sih yang tidak punya duit senang aja kelihatan gitu, sukacita gitu. Ya. Nah, tapi kita harus bisa. Nah, itulah sukacita yang didapatkan dari ketaatan, dari membangun hubungan dengan Bapa di sorga.
Jadi sukacita Kristen, sukacita saudara dan saya adalah kita dapatkan karena apa? Karena kita taat melakukan firman Tuhan, karena kita terus membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Jadi bukan semata-mata, walaupun saya mengatakan ya wajar ya, orang sehat, senang, bersukacita, punya uang, mungkin ya, punya tabungan, senang, bersukacita, gembira. Saya pikir wajar. Nah, tapi bisa enggak dalam keadaan sebaliknya, sedang tidak punya duit atau lagi tidak punya duit? Ya mungkin tidak selamanya tidak punya duit, tapi ada kalanya kan kita mungkin tidak punya uang, mungkin juga ada masalah, mungkin kita ada sakit, dan situasi-situasi yang memang menggerogoti sukacita kita, tapi kita bisa memilih untuk bersukacita gitu loh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sukacita yang seperti inilah yang kita dapatkan dari melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita taat melakukan firman Tuhan seperti Yesus, ini bicara ketaatan ya, Yesus ya tidak ada tandingannya tentang ketaatan dalam Filipi 2 ya. Nah, jadi dia taat sampai mati. Nah, jadi saudara ya sederhana aja, ketaatan berarti kita terus bersedia, terus berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Tapi terutama dalam hal ini saudaraku yang kasih Tuhan, mengasihi, perintah mengasihi. Berarti kalau ada yang membenci kita, kalau kita membenci orang, berarti saudaraku yang kasih Tuhan, kita sedang kehilangan sukacita, atau mungkin kita menjadi kehilangan sukacita. Nah, karena itulah Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada pada kamu dan sukacitamu itu penuh. Nah, melimpah. Bukan karena situasi, bukan karena perasaan, tapi karena kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus terus membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita harus terus berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sukacita terbesar kita. Ya, tentu banyak hal yang membuat kita bersukacita, tetapi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan supaya sukacitaku penuh. Dan Yesus sebelumnya berkata, semua itu kukatakan kepadamu. Yaitu tadi Yesus mengatakan bahwa kamu harus mengasihi, saling mengasihi. Ini perintah baru bagi kamu, bagi kita saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini apakah saudara taat? Apakah saudara terus menerus melakukannya? Berdoa ya, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita lakukan setiap hari. Atau mungkin kita pada saat tertentu saja, kalau kita ada waktu, kalau kita lagi senang, kalau kita mungkin merasa diberkati. Nah, bagaimana kalau lagi tidak senang? Bagaimana kalau lagi ada masalah? Datang nggak sama Tuhan? Lakukan firman tidak? Atau mungkin kita malah menyalahkan keadaan, situasi, atau mungkin menyalahkan Tuhan sendiri. Nah, Yesus sendiri tidak seperti itu, tapi dia taat, dia terus melakukan sehingga dia mendapatkan sukacita. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya, supaya kamu memiliki sukacita dan sukacitaku itu penuh, kata firman Tuhan ya. Sukacita karena kita membangun komunikasi, sukacita karena kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu kini Engkau mau kami supaya kami memiliki sukacita, dan sukacita kami itu penuh. Seringkali kami Tuhan baru bersukacita, senang, gembira kalau kami mendapatkan sesuatu. Ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ternyata sukacita itu kami dapatkan, kami peroleh karena kami taat melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan.
Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, Engkau berikan jawaban-jawaban yang keluar. Biarlah setiap kami menjadi pemenang, dan hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan keberkatan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.